Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyusun neraca lajur atau worksheet. Jadi neraca lajur ini adalah alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Kita tambahin dulu ya, atau worksheet. Worksheet. Baik, jadi sebelum membuat neraca lajur kita terlebih dahulu menyusun jurnal penyesuaian. Materinya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah contoh dari jurnal penyesuaian pada UDK 5. Jadi kita siapkan jurnal penyesuaiannya, kemudian kita siapkan untuk neraca lajurnya. Neraca lajur ini kolom-kolom yang kita butuhkan dari kode akun, nama akun, kemudian neraca saldo. Neraca saldo ini diperoleh dari ketika menyusun buku besar, maka hasil akhirnya adalah neraca saldo. Kemudian nanti ada kolom AJP yang kita peroleh dari jurnal penyesuaian ini. Kemudian NSD ini singkatan dari neraca saldo disesuaikan, yaitu penggabungan, penambahan atau pengurangan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kemudian nanti kita di sini ada alat bantu untuk menyusun rugi laba, dan yang terakhir adalah kolom untuk menyusun laporan keuangan neraca. Kita mulai dari memasukkan AJP. Kita lihat di sini AJP yang pertama adalah store supplies pada kode 6200, jumlah debit 5.675. Maka kita cari 6.200 yaitu store supplies ya. Di sisi debit kita masukkan di sini angkanya 5.675.000. Begitu juga untuk yang di sisi kredit. Kita masukkan kode akunnya store supplies 1.600, maka kita ke 1.600 di sisi kredit di sini ya, dengan jumlah yang sama. Kemudian yang kedua, penyesuaian yang kedua yaitu rent expense kode akun 6.600. Kita cari 6.600. Ini rent expense, jumlah debit 1 juta, maka di kolom debit kita masukkan, maaf ini kita masukkan jumlah 1 juta. Kemudian di sisi kreditnya ini ada prepaid rent 1 juta, kode akunnya 1.800, maka kita ke 1.800 di sisi kredit 1 juta. Kemudian yang ketiga ini ada insurance expense dengan kode akun 6.500. Ini insurance expense kode akun 1.500 dengan jumlah 1.250.000 di sisi debit, dan di sisi kreditnya adalah prepaid insurance dengan jumlah prepaid insurance di kode akun 1.700 dengan jumlah 1.250.000. Demikian seterusnya semuanya kita input ya. Kita input semuanya di jurnal penyesuaian kita di kolom AJP sampai semua terinput. Kemudian kita pastikan ya jumlah di sisi debit dan jumlah di sisi kredit pada kolom AJP sama dengan yang terjumlah di
jurnal penyesuaian, yaitu 99.037.125. Maka kita di sini kita jumlahkan, pastikan sama ya, karena kita hanya memindahkan. Baik, kalau sudah selesai sampai dengan jumlahnya terjumlahkan, berikutnya kita mengisi neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan ini adalah penggabungan, penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo ditambah atau dikurangi dengan jumlah yang ada di jurnal penyesuaian. Kalau misalnya tidak ada perubahan, berarti kita tulis sama seperti yang ada di neraca saldo. Contohnya di jurnal penyesuaian ini tidak ada cash in bank ya. Ini yang tidak ada angkanya di AJP, berarti tidak ada perubahan. Maka ini kita tulis kembali 825.095 juta ya. Begitu juga ini yang tidak ada perubahan kita tulis persis sama. Kemudian yang ada perubahan, misalnya di akun Alawan for Full Debt. Di sini di neraca saldo ada sisi kredit 12.800.000. Kemudian di sisi AJP ada kredit. Kalau kredit sama kredit ya, sisi kredit dan sisi kredit di AJP, maka ditambahkan, ditaruh di kolom kredit gitu ya. Ini tidak ada, berarti kita tulis apa adanya. Kemudian ini ada store surplus di sisi debit dan AJP-nya di sisi kredit. Kalau di sisi neraca saldonya debit, AJP-nya kredit, maka di sini mengurangkan ya, berarti 10.300.000 dikurangi dengan 5.675. Karena jumlahnya lebih banyak yang debit, maka saldonya kita taruh di sisi debit, selisihnya. Kemudian prepaid insurance juga begitu. Berarti 17.500.000 kita kurangi ya, karena di sini debit, di sisi AJP kredit, berarti kita kurangi. Prepaid rent juga begitu, kita kurangi debit dikurangi dengan kreditnya. Prepaid tag-nya tidak ada, berarti ya tetap kosong, tidak ada. Kemudian ini juga tidak ada. Oh maaf, equipment at cost tidak berubah ya, tidak berubah, maka kita tetap tulis apa adanya seperti di neraca saldo. Kemudian ini kredit dan kredit, berarti kita tambahkan di sisi kredit. Kemudian yang tidak berubah kita catat kembali seperti apa adanya. Account payable itu sisi kredit. Oke, kemudian expense payable tadinya tidak ada, di neraca saldo tidak ada ya, kemudian di AJP muncul, maka kita ya tulis seperti yang ada di angka AJP. Begitu juga income tax payable-nya kita tulis seperti yang ada di AJP. Begitu juga PPN payable-nya. Kemudian PPN outcome ini tadinya ada debit, ada kredit, di AJP debit dengan jumlah yang sama, berarti 8110.000 dikurangi 8110.000, berarti sudah tidak ada saldonya alias kosong. Kemudian PPN income juga begitu, saldonya neraca saldo debit, di AJP-nya kredit, berarti sudah kosong juga. Kemudian tentang BRI loan dan dadang kapital ini tidak ada perubahan semuanya ya. Yang tidak ada perubahan kita tulis kembali seperti angka yang ada di neraca saldo. Debit kita masukkan debit, BRI loan kredit kita letakkan di sisi kredit. Nah, kemudian yang beban-beban ada store surplus expense, tadinya ada di sisi debit 4.950.000, kemudian ada lagi di AJP sisi debit. Berarti debit sama debit kita tambahkan ya, kita tambahkan.
masukkan di sisi debit. Oke, begitu juga untuk semua beban itu bertambah, berarti kita jumlahkan. Nah, kemudian yang tidak ada kita tuliskan kembali seperti di neraca saldo. Kemudian ini income tax expense ya, ini ada di saldo debit, kemudian AJB-nya juga debit, maka kita tambahkan. Nah, kalau sudah kita jumlahkan sisi debit dari cash in bank sampai dengan income tax expense kita jumlahkan. Sisi debit kita jumlahkan, sisi kredit kita jumlahkan. Pastikan balance ya antara debit dan kredit, pastikan jumlahnya sama. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan neraca saldo disesuaikan. Nah, berarti setelah itu kita bisa membuat laporan rugi laba. Oke, sebentar. Baik. Kemudian kita akan menyusun laporan rugi laba atau laba rugi atau income statement, dalam bahasa Inggrisnya income statement. Di sini rugi laba itu berarti kita akan membandingkan antara pendapatan dengan pengeluaran. Jadi yang kita masukkan di kolom rugi laba ini hanya akun 4 dan 5. Kode akun 4 yaitu pendapatan, dan kode akun 5 yaitu beban-beban, baik beban di luar usaha maupun beban usaha. Nah, maka pendapatan itu dari sales. Dari sales ini ya, dari kode ini 4 1100. Pendapatannya kan sisi kredit. Nah, kita catat kembali di sisi kredit di sini. Ya. Jadi mulai sales dan seterusnya ini yang sisi kredit kita masukkan. Sisi kredit artinya pendapatan. Semuanya kita masukkan di sisi kredit. Oke. Jadi ada sales, ada free collected, ada purchase discount, ada interest revenue. Ini kita masukkan semuanya di sisi kredit karena dia saldonya di sisi kredit. Kemudian ini tampilannya tidak kelihatan. Nah, kemudian beban-beban ya, beban-beban ini mulai dari advertising expense ya, 6.000. Ini berarti yang di NSD kita, jadi yang kita masukkan itu yang di NSD ya. Saya kasih blok dulu nih. Nah, ini yang neraca saldo AJB sudah kita abaikan ya ketika kita menyusun kolom laba rugi ini. Kita yang dilihat adalah di sisi NSD-nya. Tadi yang sisi kredit mulai sales sampai terakhir itu sudah kita masukkan. Berikutnya kita masukkan yang beban. Beban-beban berarti kita mulai dari 6.000 advertising expense. Beban berarti sisi debit ya. Ini 4.400, kemudian 11.400 untuk telepon, electricity dan seterusnya. Semuanya kita catat ya untuk beban di sisi debit. Nah, kalau sudah semuanya kita catat, kemudian kita jumlahkan sisi debit maupun sisi kredit. Kita jumlahkan sisi debitnya akan ketemu angka 920 juta sekian.
Kemudian sisi kreditnya ini ada 1.301.000.000 sekian. Di sini kita ketahui bahwa jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, artinya pendapatan lebih besar daripada beban-beban. Artinya di sini perusahaan dalam kondisi laba. Maka labanya kita letakkan di sisi laba rugi. Selisihnya adalah 1301678.750 dikurangi dengan 920 460 875, maka laba perusahaan adalah 381.217.875. Nah, kemudian setelah ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan, maka jumlahnya akan sama di sisi debit dan sisi kredit. Yang kredit kita tulis kembali, kemudian yang sisi debitnya tadi saldo yang 920 ditambah dengan labanya, maka sisi debit dan sisi kreditnya akan sama. Dan terakhir kita akan menyusun neraca. Jadi kalau neraca ini berarti akun 1, 2, dan 3, yaitu akun harta, akun utang, dan akun modal. Karena yang pendapatan dan beban itu sudah masuk di rugi laba. Jadi kita masukkan semua angka-angka di neraca saldo, baik harta, utang maupun modal. Kita masukkan cash in bank ya. Semua harta di cash in bank sampai dengan ini ya, kita masukkan. Yang debit kita masukkan debit, yang kredit misalnya ada akumulasi penyusutan ya, allowance for double debt, equipment depreciation, ini berarti kita masukkan kredit. Persis seperti yang ada di neraca saldo disesuaikan. Begitu juga untuk utang ya, account payable, expense payable sampai dengan bank BRI loan. Ini saldonya kredit ya, maka kita ini 17 juta, 216 juta, kemudian sampai di BRI loan-nya 300 juta. Dan dadang kapital 922, dan ternyata ada dadang drawing. Dadang drawingnya ini ya, drawing itu private untuk pengambilan keperluan pribadi. Maka di sini saldonya debit ya, sesuai dengan yang ada di neraca saldo yang disesuaikan. Nah, kemudian income summary masih kosong. Nah, kalau sudah maka kita jumlahkan semua sisi debit dan sisi kredit, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan, sisi debitnya menghasilkan 1 miliar sekian dan sisi debitnya menghasilkan 1.500 sekian. Jadi ada perbedaan lebih banyak sisi debit. Kenapa? Karena kita harus tambahkan dengan labanya tadi. Labanya yang 381.217.875 itu menambah di sisi kredit ya, karena laba itu menjadi pendapatan sehingga dimasukkan di sisi kredit. Nah, kemudian kita jumlahkan, baik ini yang tidak ada kita tulis kembali apa adanya. Kemudian yang 1510 kita tambah dengan labanya, jadi akan menghasilkan angka yang sama di sisi debit maupun di sisi kredit. Ya, demikian untuk penyusunan worksheet atau neraca lajur UDK 5 pada kasus soal tahun 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.